Wanita ini baru saja hamil semalam dan pagi ini perutnya sudah sebesar bola pantai. Dia pikir itu karena setiap orang punya tubuh yang berbeda, jadi dia nggak terlalu mikirkan. Tapi saat keluarganya melihat, mereka semua kaget. Dalam waktu hanya 10 menit, perut si gadis sudah sebesar perut hamil 6 bulan. Kalau begini, dalam 10 menit lagi, bayi itu bakal lahir. Semua orang di pantai langsung datang membantu, dan akhirnya bayi itu lahir dengan lancar. Tapi, dalam 2 menit, bayi itu sudah meninggal. Jack yang sangat cerdas akhirnya paham. Ternyata pantai ini mempercepat proses penuaan sel-sel tubuh semua orang. Itulah kenapa kehamilan gadis ini berkembang begitu cepat, dan bayi itu nggak tahan dengan perubahan yang cepat seperti itu. Jadi akhirnya meninggal. Kehamilan yang seharusnya 10 bulan cuma butuh 20 menit. Artinya, menghabiskan waktu setengah jam di pantai setara dengan menghabiskan setahun di luar. Kalau mereka nggak kabur cepat-cepat, dalam 2 hari, semua orang bakal tua dan mati di pantai. Setelah mendengar ini, anak laki-laki kulit hitam itu langsung lari kencang. Tapi begitu sampai di gua, dia tiba-tiba merasa pusing banget dan pingsan. Begitu dia sadar, dia sudah kembali di pantai. Ternyata teman-temannya yang menyeretnya kembali setelah dia pingsan. Selain gua, mereka nggak bisa menemukan jalan keluar lain dari pantai. Jack pikir, kalau mereka nggak bisa kabur lewat darat, mereka harus coba lewat air. Selama mereka bisa berenang mengelilingi teluk, mereka bisa kabur. Sebagai pelatih tim renang, Jack dengan percaya diri masuk ke air. Tapi, dengan ombak yang begitu ganas, yang ditunggu oleh semua orang adalah mayat Jack. Keputusasaan langsung menyelimuti seluruh pantai. Saat itu, bayi di pelukan Anna sudah berubah jadi abu, dan cuma butuh 2 menit. Anna nggak mau menunggu mati begitu saja. Jadi dia mulai memanjat tebing yang curam. Pacarnya menyuruhnya berhenti, tapi yang lain mikir, mungkin memanjat tebing adalah satu-satunya cara kabur dari pantai. Pas Anna hampir sampai di puncak, tiba-tiba dia berhenti. Ternyata dia kehilangan kesadaran dan jatuh dari tebing langsung. Mike berpikir, mereka semua nggak bisa lagi bertindak sendirian, jadi mereka harus duduk bareng dan cari solusi. Tapi tiba-tiba istrinya pingsan. Mike baru ingat, istrinya punya tumor kecil di tubuhnya, dan sekarang dengan berjalannya waktu, tumor itu juga tumbuh dengan cepat. Untungnya ada dokter di situ. Tapi selain pisau, nggak ada alat medis sama sekali. Apa yang harus mereka lakukan? Dokter itu bikin dugaan berani. Kalau waktu berjalan begitu cepat, berarti penyembuhan luka juga bakal sangat cepat.